Halo teman-teman semuanya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah teman-teman, jumpa lagi bersama saya Firtah Kunil. Oke teman-teman, jadi bisa dikatakan tanaman ini adalah tanaman buah pertama yang kita tanam di sini teman-teman. Nah ini lalu ada pohon duku, ada 2 batang yang sudah tumbuh, ditambah lagi kemarin abah itu menanam yaitu bibit pentoah teman-teman, jadi sudah ditanam. Selain itu juga di pinggiran sana itu sudah tanam bibit nangka, cempedak sama abah teman-teman. Nah, sekarang itu ada kabar gembira teman-teman, selain tanaman cabai kita sudah tumbuh dan berbuah, ini buahnya montok-montok besar-besar. Jadi sekarang itu tadi saya telepon Bang Jack teman-teman, jadi bibit-bibit yang saya pesan dari online shop itu sudah mulai datang di rumah ibu saya teman-teman. Jadi di video kali ini sambil menunggu bibitnya datang semua, kita akan membuat pancang ataupun akan membuat titik sekaligus lubang di mana kita akan menanam tanaman unggul. Nah teman-teman, jadi sementara itu di sini itu ada tanaman cabai. Ternyata tanaman cabai ini sangat lebat sekali buahnya. Oleh karena itu saya tuh sangat bersemangat sekali teman-teman untuk membersihkan area ini. Ditambah lagi area kedua di luar pagar itu akan saya bersihkan, akan saya tanami cabai. Nah teman-teman, jadi mohon doanya semoga semua rencana saya bisa berjalan dengan lancar dan juga terlaksana. Nah teman-teman, di video sebelumnya itu kita sudah membersihkan lahan ini yang akan kita persiapkan untuk tanaman bibit unggul. Nah jadi di video ini langsung saja kita akan pancang, kita akan cari titiknya di mana kita akan membuat lubang untuk menanam tanaman buah-buahan unggul. Kemarin itu saya pesen durian, alpukat, nangkada, terus jambu air. Jadi kita bertahap untuk menanamnya. Nah teman-teman, jadi sebenarnya kemarin itu saya itu sudah membuat titik teman-teman, namun untuk titiknya ini bentrok teman-teman, yang ini. Nah ini bentrok sama tunggul kayu ini sama pokok kayu ini teman-teman. Nah jadi ini akan saya geser ke sini. Nah ini geser di sini, nah ini geser ke sini berarti, nah supaya nanti kita bikin lubangnya di sini. Nah itu artinya yang di sana juga harus geser, atau kita geser ke sini. Nah di sini kan bisa cari lubang nanti. Nah kita cari lubang di sini, terus ini geser kurang lebih sekitar 60 cm. Nah berarti 60 cm larinya ke sini ya. Nah di sini teman-teman, pada ngikutin ini si meong 10 cm berarti di sini. Nah teman-teman, jadi kita akan ukur dan saya sudah siapkan ukurannya teman-teman, mudah-mudahan pas ya. Nah jadi langsung aja kita mulai untuk merancangnya. Nah ini dia, ini kayu ini itu teman-teman panjangnya 4 meter. Nah jadi jarak dari pohon ke pohon itu akan saya kasih jarak itu 4 meter. Untuk lurusnya kita ambil sini. Nah sini teman-teman. Nah dari tiang pagar itu kurang lebih 3 meter ya. Nah atau 2,5 meter. Yang pagar 2,5 meter, maka kita juga di sini. Nah gitu. Nah jadi dari sini kita akan tarik, kita kasih tanda dulu sini. Kita akan kasih tanda untuk jarak dari pagarnya ya, kurang lebih yaitu jaraknya itu 2,5 meter lah. Nah kita cari, kita puterin supaya nggak bingung nyarinya nanti. Nah ini jarak dari pagar. Nah kurang lebih dari pagar sini tuh 2,5 meter. Nah ini patok sementaranya, dan kita akan tarik ke sana. Dari patok ini ke sini tuh 4 meter. Nah jadi kita taruh kayunya 4 meter. Nah kita taruh di sana, pentokin terus ke sini berarti. Nah di sini teman-teman, berarti di sini kita kasih patok sementara dulu di sini 4 meter jaraknya.
Nah, untuk dari sini ke situ 4 meter, terus kita ukur lagi dari pagar ke sini itu 2,5 meter supaya lurus. Nah, jadi 2,5 meter. Nah, kita ukur dari pagar 2,5 meter. Nah, berarti di sini teman-teman. Nah gini, kita coba ulang lagi supaya tidak keliru ya. Nah, dari sini, nah situ berarti dari tiangnya ya, berarti kita juga ngambilnya dari tiang set gini. Nah, ini ke sini. Nah, ini benar. Nah, oke, jadi kita ulang lagi, ukur dari sini 4 meternya. 4 meternya. Oh, untuk 4 meternya kurang. Berarti kita tarik lagi ke sini. Nah, oke teman-teman, selesai. Begitu juga selanjutnya. Dari sini kita ambil 4 meter juga. Nah, kita ambil 4 meter ke sini, 4 meter, dan dapatnya di sini. Nah, dapatnya di sini teman-teman, 4 meter. Oke, kita tarik juga dari tiang pagar ke sini kurang lebih 2,5 meter. Nah, ini ya, tuh dari tiang pagar 2,5 meter. Jadi kita ambilnya ke sini, ke sini. Nah, ini teman-teman. Nah, jadi kurang lebih titiknya di sini. Nah, gini. Oke, begitulah selanjutnya teman-teman. Nah, dari sini juga kita ambil 4 meter. Nah, 4 meter berarti dapatnya di sini. 4 meter. Lalu kita ambil dari pagar ke sini 2,5 meter, kurang lebih 2,5 meter. Nah, jadi ini udah oke. Nah, oke, udah teman-teman. Lanjut dari sini kita ambil lagi 4 meter. Nah, 4 meter berarti kita dapatnya di sini. Nah, dapatnya di situ. Kita tarik lagi dari pagar itu ke sini kurang lebih 2,5 meter. Nah, berarti dapatnya di sini. Oke teman-teman, jadi alhamdulillah kurang lebih seperti inilah titiknya. Namun kita tetap akan menggunakan tali teman-teman supaya lurus.
Alhamdulillah teman-teman, jadi pemasangan garis benang untuk lurusan titik penanaman buah-buahan unggul sudah satu baris teman. Ini dapat 1 2 3 4 5. Oke teman-teman, jadi jarak dari pagar ke pokok penanaman buah-buahan ini kurang lebih 2,5 meter. Terus jarak dari pohon ke pohon itu saya buat 4 meter teman-teman. Nah ini dia 4 meter, saya rasa cukup lah ya. Nah lanjut ke sana dan kita akan cari titik yang di depan kandang ayam ke sana. Oke teman-teman, langsung aja kita cari titiknya. Yang pertama kita cari jarak dari pagar ke pokok pohon yang ini. Nah kita dapat segini teman, kita kasih tanda supaya lurus. Udah dapat segini batasnya. Lalu kita cari 4 meter ke sana. Nah teman, jadi dari sini 4 meter juga. Oke, nah 4 meter. Berarti di sini ya. Nah di sini satu pokok. Kita cari juga dari pagar ke sini. Terus berarti di sini titiknya. Berarti di sini. Lanjut cari juga ke sini 4 meter juga teman-teman. 4 meter. Nah 4 meter berarti dapatnya di sini. Oke, kita cari lagi dari pagar ke sini harus sama juga, berarti dapatnya di sini. Oke, lanjut kita cari lagi 4 meter ke sana. Nah 4 meter berarti dapatnya di sini. Nah dapat di sini. Kita cari juga dari pagar. Oke, ini kita cari nggak ribet, pagarnya kelewatan terus. Berarti ini sini. Oke, dapatnya di sini teman-teman. Oke, sekarang kita pasang pancangnya ya. Alhamdulillah teman-teman, tali sama patok sudah terpasang. Sekarang kita ukur ulang. Empat meter, betul nggak? 4 meter, oke. Meter juga. 4 meter. Oke teman-teman, sekarang kita pasang tiang pancangnya.
Alhamdulillah teman-teman, untuk sisi bagian sini kita sudah ketemu juga titik penanaman buah-buahannya. Nah, jadi di sini dapat 1 2 3 4 5 6 7 8. Sudah dapat 8 pokok buah teman-teman. Nah, rencananya kita akan atur nanti apakah barisan ini kita tanam durian montong. Terus di bagian sini juga kita akan bikin barisan lagi dari sini ke sana. Oke, lanjut kita akan pasang langsung ya supaya bisa rapi. Oke teman-teman, lanjut kita cari 4 meter dari tiang ini ke sana. 4 meter. Nah, berarti ketemunya di sini teman-teman. Nah, di sini 4 meter. Coba ke sini lagi 4 meter dapat mana? 4 meter. 4 meter ke sini. Masih oke sih. Ini dapat 4 meter. Meter. Sini cari 4 meter juga. Tuh, 4 meter di sini. Alhamdulillah teman-teman, pembuatan pancang atau mencari titik di mana kita akan menata tanaman buah-buahan sudah selesai teman-teman. Namun ternyata saya tadi muter-muter terdapat kendala dikarenakan ukurannya itu tidak nyambung teman-teman. Jadi teman sekarang itu saya anggap sudah dapat titiknya, namun ada yang salah dan saya pun bingung bagaimana cara untuk memperbaikinya. Yang jelas teman-teman, dari sini ke sini itu ukurannya 4 meter benar. Dari ini ke sana 4 meter. Kita coba ukur ulang ya. Nah, jadi bingungnya tuh di sini teman-teman. Nah, jadi kita ukur dari sini ya. Dari sini ke sini itu 4 meter. Tuh, lihat ujungnya. Ujungnya juga tuh 4 meter kan. Terus dari sini ke sini tuh 4 meter. Tuh. Tuh 4 meter. Klop semua 4 meter sampai ujung. Nah, terus kita ngambil dari mana titiknya ini? Jadi kita ngambil titiknya itu dari tanaman pinang ini, karena pinang ini sudah duluan ditanam, jadi kita ngambil lurusnya itu dari pinang dan pagar ini. Nah, teman-teman, ternyata sampai di sini tuh oke. Oke semua. Tuh. Dari sini pun ukurannya tepat. Nah, dari tiang ini ke tiang ini tuh 4 meter. Nah, tidak ada masalah sama sekali. Oke kan? Nah, dari tiang ini juga ke sini oke, 4 meter juga. Tuh. Tuh, 4 meter. Oke, tidak ada kendala. Dari tiang ini ke sini pun jadi kota 4 ini 4 meter. Nah, 4 meter persegi pun oke. Nah, itu artinya center ya ukurannya. Terus nyampe ujung sana sih oke. Namun, nah sampai sini oke. Nyampe sini oke. Nah, namun sampai sini dari tiang ini tuh ke tiang itu tuh nggak nyampe teman-teman. Oke, misalnya kita kasih titik tiang di sini. Tuh. Ini kan bekasnya ada teman-teman, bekas titik tiang ya. Nah, dari sini ke sana oke. Nah, ini. Ah kan 4 meter kan? Masuk 4 meter. Nah, permasalahannya kalau kita ambil titik ini, nah coba sini ya. Kita ambil satu lagi 4 meter.
ke sini ya. Nah, 4 meter ke sini, 4 meter ke sini. Oke, 4 meter ke sini ya. Ini ya teman-teman ya. Berarti kita ngambilnya dari sini ke sini. Nah ya teman-teman ya. Nah, oh kan, kalau mau kita ngambil 4 meter juga dari sana ke sana, itu dapatnya di sini. Nah, dapat di sini. Nah, kenapa saya tidak ambil yang ini teman-teman? Kenapa saya tidak ambil yang ini? 1, 2. Nah, jadi permasalahan itu 1 meter di sini. Nah, saya nggak tahu kalau kita ambil dari pemandangan dari view sini teman-teman. Itu kalau bisa lihat, kalau kita ambil yang dalam itu, tiang dalam itu jadi ini mereng. Nah, kalau dilihat dari atas sana nanti nggak bagus. Ayo kita coba kasih lihat ya. Nah, agak sedikit mabuk teman-teman, karena itu carinya mata 4. Saya nggak tahu sistem mancang itu gimana. Yang jelas itu bingung. Nah, jadi saya tuh tidak punya pengalaman mancang. Jadi saya itu sebenarnya pengen ngambil titik lurus itu dari pinang dan juga pagar. Nah, kalian bisa lihat dari sini nih. Kalau kalian ambil yang pinggir itu, yang ukurannya beda, itu selisih 1 meter, itu sangat indah dipandang dari sini karena dia lurus dari pondok ini. Sedangkan kalau kita ambil yang itu, yang ukuran aslinya itu berdasarkan pagar, nah itu selisih 1 meter dari sini miring, dan itu tidak enak banget dilihat. Nah teman-teman, jadi ya mau nggak mau saya terus terang saja saya ambil yang pinggir itu karena supaya enak dilihat. Jadi masalah ukuran sisa lebih 1 meter itu kita biarkan saja, yang penting terlihat dari sini bagus. Tapi saya juga tidak tahu dari mana letak kesalahan saya. Itu loh. Dari mana letak kesalahan saya. Kalau diukur dari kelapa ini, benar lurusnya yang pinggir ini untuk lurusan pondok. Nah, mungkin dari awal saya buat pagar itu tidak lurus teman-teman dari ukuran pondok ini. Sehingga ketika saya mengikuti jejak garis pagar dan juga pinang, ternyata dari pondok ini melenceng, itu selisih sekitar 1 meter. Nah, coba aku zoom ya. Nah teman-teman lihat. Nah jadi ini posisinya lurus, tepat lurus. Nah yang garis yang ini itu lurus, enak banget dilihat dari sini. Nanti tanamannya tumbuh. Tapi kalau yang misalnya kita ambil yang ini, yang garis aslinya ini, yang bagian dalam, itu dari sini mereng gitu. Itu nggak enak banget dilihat dari sini. Oleh karena itu kita akan buang tiang dalam itu 2. Nah udah kesana itu udah pas semua. Yang selisih itu ya bagian depan sini aja, tapi menurut saya nggak apa-apa lah, selisih dikit. Nah jadi alhamdulillah itu anggap saja kita udah selesai. Tinggal kita cari lubang teman-teman. Kalau udah gali lubang, kita lanjut lagi untuk penanaman. Oke, kita kembali ke sana lagi untuk lihat kebenarannya. Oke teman-teman, mari kita ke sana lagi, kita lihat ya. Nah jadi kalau jalan seperti ini tuh lurus dari tiang pondok. Nah jadi siku pondok itu ini kenanya yang ini tuh. Jadi kenanya yang ini teman-teman, siku pondok. Nah kita ambil garis yang ini tuh, garis ini pas siku pondok. Jadi ketika tanamannya tumbuh nanti enak dilihat. Tapi kalau yang ini tuh kita ngambil siku dari pagar dan juga siku dari pinang itu. Tapi ternyata kalau kita mau ngambil view jangka panjangnya nanti jelek, maka ini kita cabut. Nah kita cabut yang ini. Nah taruh sini. So jadi teman-teman, permasalahannya itu kalau untuk garis itu oke. Ini juga oke banget. Nah dari sini juga oke banget. Nah nih, nah di sini juga bagus dilihat, dari sini juga nanti lurus gitu loh. Nah dari sini ke sana lurus kan, kita lihatin dari pagar ini ke sana lurus, terus dari sana juga lurus. Cuman dari sana yang nggak lurus. Yang ini kita curi sedikit, ukurannya tidak sama, selisih 1 meter per intinya, nggak masalah. Terus yang penting kita ambil sini lurus bagus, karena saya mikirnya jangka panjang teman-teman. Tuh, untuk dari pinggir sini ke sana lurus juga gitu loh. Nah untuk dari tengah juga ke sini lurus juga teman-teman. Nah jadi tidak ada masalah sih sebenarnya.
Nah, tidak ada masalah sebenarnya. Nah, kita ambil sini. Udah, kita cukup ambil sampai barisan ini. Ke sini nanti mau dibongkar tanamannya untuk menanam sayur-sayuran seperti kacang panjang, timun, pokoknya tanaman-tanaman yang dirawat secara benar-benar. Karena kalau nggak dirawat nih, saya tanam timun teman-teman. Ini timun kalau nggak benar-benar dirawat dimakan hama di sini tuh. Jadi ada jenis-jenis tanaman yang bisa kita tanam sambil mengerjakan yang lain. Kalau timun itu teman-teman benar-benar nggak bisa kita tinggal begitu saja. Jadi kita tanam sampai tumbuh itu kita harus rawat terus gitu. Nah, jadi teman-teman, alhamdulillah ini anggap saja kita sudah dapat titiknya. Nanti di lain waktu kita akan gali lubangnya. Setelah itu bibitnya datang, kita langsung tanam teman-teman. Kalau kita ambil yang ini, nah jadi lurus teman-teman, lurus siku pondok. Nah, dari sini teman-teman ke sana tuh siku sama pondok tuh, jadi cantik tuh, lihat tuh ya, tuh jadi cantik. Tapi kalau kita ambil yang tadi, yang dalam itu nggak siku teman-teman. Coba kita pasang lagi ya, nggak siku. Nah, dampaknya apa? Dampaknya itu ketika dia tumbuh nanti dilihatnya nggak enak gitu loh. Nah ya, dampaknya itu teman-teman. Nah gini, nah kalau kita ambil yang ini, yang garis luar ini, itu siku sama pondok lurusnya. Tapi kalau kita ambil yang bagian ini, itu gak siku tuh kan, mereng kan tuh teman-teman. Jadi kita buang yang dua ini, yang dalam ini. Nah, jadi yang penting dari sini kelihatan lurus, dari tengah juga kelihatan lurus tuh. Jadi ini kita buang. Nah, ini kita buang, ini kita buang. Nah jadi beginilah teman-teman. Nah, jadi dari sini pun lurus ke sana tuh. Jadi oke. Jadi permasalahannya itu cuman nggak lurus itu bagian sini aja. Nah, jadi kalau kita ambil yang ini tetap lurus, namun kita curi ukuran dari sini tidak sama rata. Tapi menurut saya tidak apa-apa, yang penting nanti kalau tumbuh buah-buahannya terlihat lurus oleh garis yang ini. Oke teman-teman, saya rasa sudah cukup saya mancang ini, dan inilah sebisa saya, semampu saya teman-teman. Mudah-mudahan kalian suka. Dan ini rencananya teman, untuk pinggiran sini itu mau saya tanam dengan, kalau enggak durian, saya tanam dengan mangga. Nah, ini baris dua ini mungkin semua durian teman-teman. Ini durian 1 2 3 4 5. Ini durian 5 batang. 1 2 3 4 5. Berarti kita harus cari durian 10 batang ke sana. Terus yang ini mungkin kita akan cari mangga atau rambutan. Pokoknya nanti tuh kita akan urutkan. Nanti tanaman yang tinggi itu kita taruh di belakang, yang agak rendah pohonnya kita taruh di depan, supaya nanti view-nya tetap dapat gitu ya teman-teman ya. Oke, jadi sudah dapat kita mancangnya. Ini 5 10 15 ditambah 1 per 2 ya. Oh, 15 tambah 1 16 pohon. Jadi sudah siap. Tinggal selanjutnya kita akan gali lubangnya. Kita akan bakar dulu lubangnya menggunakan ranting-ranting. Setelah itu baru kita tanam. Oke teman-teman, jadi selanjutnya ini masih ada waktu setengah jam lagi. Saya akan menanam talas teman. Talasnya itu akan kita tanam di luar sana. Ayo kita mulai. Alhamdulillah teman-teman, jadi inilah area yang akan saya tanami dengan talas teman-teman. Jadi ini sudah saya bersihkan. Sekarang mari kita tanam bibitnya teman-teman. Nah, ini bibit talas yang kita bawa dari pondok hutan. Nah, lumayan kan, kita tanam yuk sekarang juga.
Alhamdulillah teman-teman, jadi untuk penanaman keladi ini saya cangkul supaya tanahnya gembur teman-teman. Oke, sekarang kita lanjut untuk menanam bibitnya. Nah guys, bibit keladi kita tanam. Alhamdulillah teman-teman, jadi bibit keladinya sudah saya tanam di sini. Jadi talas ini saya tanam di sini teman-teman, mudah-mudahan saja tumbuh subur dan juga nanti bisa panen teman-teman. Jadi letaknya ini tidak berjauhan dari tanaman kunyit kita. Nah nanti supaya rame kalau di sini tumbuh semua, ada kunyit, lengkuas, cabai, dan juga di sini kelompok talas teman-teman. Oke, jadi kalau gitu karena sekarang itu sudah sore, video cukup sampai sini dulu. Terima kasih buat kalian sudah nonton video ini. Apabila kalian suka, jangan lupa bantu like, share, komen, dan juga subscribe. Dan apabila teman-teman semuanya punya ide, kritik, dan juga sarannya, silahkan tinggalkan di kolom komentar. Teman-teman, sekian dulu dari saya. Apabila dalam video ini terdapat ada kesalahan kata ataupun sikap-sikap yang kurang baik ataupun kurang menyenangkan, ataupun cara kerja saya yang kurang baik ataupun kurang benar, silakan tinggalkan saran dan juga kritik kalian di kolom komentar agar saya kedepannya bisa memperbaiki kekurangan-kekurangan dari video saya. Oke teman-teman, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akan sanggup memahami. Oke teman-teman, jadi lelah bekerja, beraktivitas. Sekarang kita kasih makan ayam sambil bermain, sambil istirahat. Ayam saya ini sudah berapa ekor ya? Alhamdulillah, mudah-mudahan bisa berkembang biak lagi ya, keluar kantut ya. Oke. Nih, tangkap, 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 tangkap. Kenyang semua teman-teman, alhamdulillah. Tapi ini banyak ayam jago teman-teman.
Jangan buang air besar ya kalau mau bertengger.